tes. Setelah dikasih rubrik gitu tuh jawabannya ya tes lagi. Nanti waktu mau asesmen awal ya tes lagi. Padahal itu tidak harus tes kan itu. Macam-macam kan bisa diobservasi, bisa diamati, ditanyakan. Nah, ujungnya tuh tes. Nanti habis kasih bacaan gitu belakangnya itu isinya soal. Bukan arah apa, bukan pernyataan atau isinya soal, jawab soal. Bukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pemantik gitu untuk supaya mereka berpikir lebih jauh gitu. Isinya pertanyaan yang menuntut jawaban yang itu, entah copy dari buku, entah apa, entah dari cari isi di dalamnya atau apa gitu. Itu pertanyaan pemantik itu jarang dibuat. Nah, kalian kan kemarin merevisi tuh pertanyaan pemantik tuh katanya tuh. Yo, udah ngerti itu akhirnya. Udah bener, merasa udah oke gitu misalnya gitu. Atau gimana? Kalau dari review kemarin itu pertanyaan pemantik itu kita hubungkan dari ini Pak. Apa itu kemarin KKTP itu Pak. Terus, Anda udah merasa nyaman dengan itu artinya membuat pemantiknya itu kalimat pertanyaan pemantik itu akhirnya apa ya benar dirumuskan sehingga memantik orang untuk belajar gitu atau gimana merasanya? Ya Nanti secara jangan-jangan kegiatan dengan KKP, KKTP lagi itu terus sudah pertanyaan apa yang ini menurut Anda apa isinya jangan-jangan sudah ke subjek, sudah ke materi pokok. Itu yang aku pengen tahu, Anda nyaman dengan pertanyaan pemantik enggak? Belum atau gimana? Coba cerita. Nanti bilang berdasarkan KKTP tapi ujungnya adalah lalu menanyakan benar salah, jawaban salah, mana yang benar, mana yang salah, jangan gitu. Coba punya Fahri, kamu bunyinya apa? Bunyi pertanyaannya saja. kalau kemarin saya angkat tentang penjelasan Al-Hujurat ayat 13 itu eh, karena merujuk ke KKTP berarti yang kita tanyakan tentang kandungan pokok surat Al-Hujurat dan Nah kan, nggih, kandungan pokok Al-Hujurat kan, nggih. itu kan sudah isi, bukan pemantik. Bener nggak sih? Tenang kan? Itu Iya, sudah isi. Itu sudah isi. Langsung menanyakan apa kandungannya. Itu bukan pertanyaan pemantik, itu pertanyaan yang harus dijawab seperti isi, kayak evaluasi akhir. Iya bener kan? nggih. Itu. Isinya Al-Hujurat apa, Mas Fahri? Coba. Tentang keragaman dalam Nah, menjalin pengenalan antar keragaman suku dalam bangsa, agama menjalin itu bangsa isinya pengenalan. yang gitu. lita arofu itu ya. Nggih, betul. Itu Iya, ya. Nggih. iya Oke, Kak. wama Ya apa itu? Yonas itu, Pak. Ya Yonas Inna Inna khalaqnakum min khalaqnakum dzakarin min wa dzakari wa unsa wa unsa wa ja'alnakum ja'alnakum syu'uban wa syu'uban wa qabaila qabaila lita'arafu. lita'arafu. Coba bikin kalimat pemantik di situ. Pak Fahri, Mas Fahri maneh. Haris, Haris, Pak. Nggih. angeli. Angeli mulai kemarin Fahri terus saya. Harus ganti nama nih, Pak, Ayo, mungkin. ya enggak, ya begitu jangan ngikuti saya, nanti bisa nama berubah semua itu. Oke, Pak Nur habis ketemu Samsul Bahri. apa Ik? Baru ketemu Samsul Bahri rupanya. Enggak, iya ya itu heran saya. Oke, Siti coba Nurbaya bikin lah. itu. Heeh. Nggih, Pak. Kalau kemarin itu sama Pak Dan Faizin diarahkan pertanyaan pemantik itu sesuai dengan KKTP. Jadi sesuai dengan pemenuhan KKTP. Cuman apa ya? Kan beliaunya menuntut konsistensi dalam perumusan itu. Pripun, Pak? Iya, coba isinya KKTP-mu apa coba? Kok sesuai itu maksudnya apa coba? Apa yang apanya itu?
Yang itu, yang jauh, Nggih. terus nanti yang bodoh menguasai, ada gitu-gitu kan? Nggih. Nah, Kalau saya kemarin kan TP-nya ini ambil yang menjelaskan surat Al-Hujurat ayat 13. Itu KKTP-nya kan di breakdown dari TP itu menjadi mampu mengartikan yang pertama, yang kedua mampu menjelaskan kandungan pokok, yang ketiga tentang penjelasan suku-suku bangsa, dan yang terakhir kemarin apa? Ada 4 itu Pak yang saya ya, bikin. iya kan? Terus pemantikmu apa tadi pertanyaanmu coba? Jadi ini Berdiri. Kamu apa tadi? Coba bunyikan lagi satu tadi. yang pertama pemantiknya ini eh, tentang pengetahuan siswa tentang ini Pak, arti surat Al-Hujurat. Jadi kita arahkan siswa ini Baca paham. pertanyaanmu, bukan kamu Oh, cerita. nggih. Baca apa pertanyaanmu. Pernyataannya apa atau pertanyaan apa coba? Apa yang kamu ketahui tentang kandungan surat Nah kan, Al-Hujurat ayat kan 13? konyol kan? Dibilang apa konyol? Pak, kalau misalkan gini gimana, Pak? Ya ini siapa yang ngomong ini? Bu Munawar. Menawar apa, Pak? Kamu itu yang mana toh, Siti? Coba sih yang mana sih? Dulu gitu Bunda. Oh, oke, baik. Terus coba gimana, Bun? Misalkan aja Pak, ini juga nggak tahu bener apa salah aja. Iya, apa itu? Apa komentarmu setelah memperhatikan gambar 13? Gambar 13 itu ada beraneka ragam, bermacam-macam itu ya. Yang berisi keragaman manusia meliputi agama, bangsa, budaya, dan hobi. Oke. Sepertinya itu juga sudah pertanyaan materi, Bu. Itu ketika kita sudah masuk ke kegiatan aktif, kegiatan membelajarkan, terus ada gambar, terus ditanya. Padahal pertanyaan pemantik itu bukan itu. Kan pemantik diberikan kapan? Waktu kalau kita seperti ini, Pak. Apa? Sebelum kalau pembahasan. Seperti ini. Nyoba, Pak. Iya, silakan Mas Agus. Pak Agus ya, Pak Agus. Iya. Ya, silakan. Apakah kalian bisa membaca Al-Qur'an? Al-Qur'an itu sak menurut dawane Pak, aja kemarin wis tak kritik aja kakean-kakean sok-sokan sampean niku. Fokusnya menjelaskan Hujurat ya Hujurat, ya enggak usah bicara yang lain-lain. Membacanya, Pak, membaca Al-Qur'an. Iya, maksudnya itu kan materinya Al-Hujurat, bukan membaca Al-Qur'an. Saya nyoba Pak Nur, saya nyoba ya. Pak Nur. Apa? Zainal, silakan. Ayo dicoba. Saya tentang mengenal huruf CP-nya ya Pak, tentang mengenal huruf tadi diselesaikan dulu. Ya ampun, udah pindah-pindah ngenek. Enggak Pak, nanti ke pematik Pak. Oke, silakan. Iya, itu CP-nya tentang mengenal huruf hijaiyah. Ini pertanyaan pematik saya itu yang pertama, siapakah yang suka mengaji? Kemudian yang kedua, mengaji di manakah kalian? Kemudian yang ketiga, apa yang kalian lakukan ketika mengaji? Seperti itu Pak. Mungkin. Mohon koreksi Pak. Ya nggak apa-apa, itu rada make sense itu. Iya Pak. Kalau begini Pak, misalkan iya. Ya. Kalau kita misalkan seperti di kelas saya itu, di sekolah saya itu kan ada yang Islam, ada yang non Islam. Ketika kita akan memulai pelajaran, mendatangkan siswa dari misalkan non Muslim dan mengajak untuk mendoakan teman yang sakit, sehingga anak-anak itu ada pertanyaan kok didatangkan anak non Muslim, terus memimpin untuk mendoakan yang sakit, sehingga anak-anak punya pertanyaan di benaknya. Setelah itu saya mengajukan pertanyaan, apakah boleh kita berdoa dengan teman yang non Muslim untuk mendoakan teman kita yang sakit? Ya, itu Mas, gini loh. Soalnya saya merasa Zahir memang perlu dilatih ngajar yang bener arek asli ini, tenan ya. Pening aku delok ngajar kok lompat-lompat ngono. Saya kenapa sih susah-susah gitu? Coba keragaman tuh apa toh? Al-Hujurat kan saling mengenal.
bisa dipantik bagaimana dia berrelasi dengan tetangga yang berbeda. Misalnya, terus lagi apakah Anda pernah tahu orang yang rambutnya keriting? Ya kan mudah. Kenapa cari yang sulit-sulit, umpamanya pemantik saja? Ya, bagaimana? Anak-anak pernah nggak melihat orang yang warnanya kulitnya putih? Orang koyo di kelas ini ireng-ireng kabeh. Tapi manis, Pak. Anak pernah nggak melihat berpapasan atau di rumah atau di mana ketemu anak orang yang berkulit putih, mungkin nonton di TV, mungkin mana? Bagaimana itu, Nak? Ya apa-apa memang lahirnya ngono lah. Jawaban ngono itu tinggal menumpangi. Ya, Nak, dalam Islam itu kita harus menghargai. Mari wis, gak usah diajar meneh. Wis, mari wis. Untuk selesai dalam arti itu tadi TP-mu itu yang 3 tadi, justru yang terakhir itu yang penting untuk memantik mereka berkoneksi dengan pelajaranmu. Takon isi ini wisan, itu kok udah di pembelajaran di kegiatan langkah inti itu. Tadi Bu Siti, Bu Munawaroh menampilkan gambar itu di kegiatan inti, Bu. Kalau itu, apa saja jenis keragaman manusia gitu, Pak? Apa saja jenis keragaman gitu? Iya. Apa saja jenis keragaman manusia? Bu, teman-teman, pemantik itu intinya menggugah mereka untuk memiliki pandangan yang luas, lalu masuk kepada tema-tema yang akan diberikan. Kalau sudah nanya begitu, jawabannya ya ada 2 Pak, ada 3 Pak. Itu namanya bukan pemantik. Pening aku. Ya, kalau siang pemantik itu begini, saya mau tema hari ini adalah mensyukuri panasnya matahari. Ya, terus saya tanya, apa kabar ini? Apa kabar siang ini? Gitu. Bagaimana Anda merasakan udara di luar? Apakah Anda tadi membawa payung atau tidak? Itu kan bisa. Hah? Itu loh maksudku itu. Jadi kalian tuh sudah semua jatuh pada isi misalnya. Tapi kalau mau menggunakan materi inti kayak Bu Munawaroh sudah masuk bidang, memang tujuannya TP-nya adalah menata materi yang itu yang akan dikuasai, pertanyaannya diangkat lebih atas. Jadi gambar itu bukan peran pemantik, itu udah penggunaan untuk dijelaskan. Itu Bu. Jadi Mas Haris tadi itu justru pemantik yang paling penting itu di bagian TP nomor 3. Ya, jadi bukan Anda apa definisinya, apa artinya, bukan ke situ. Yang 3 tadi itu loh. Yang bagian 3 pentingnya kerjasama. Pancing, apakah Anda pernah orang warna kulit yang berbeda atau apa gitu? Gimana menurut pandangan Anda anak-anak tentang itu? Jawab mereka, ya nggak apa-apa, mereka juga ini kok. Itu kan saumpama, gimana menurut Anda gitu? Ya, itu pemantik itu isinya itu. Kalau sudah menjajah isi dari apa yang kita sampaikan, namanya bukan pemantik. Gitu. Jadi memang banyak yang ke situ. Saya sampai ini gimana ya kok bisa. Jadi ke KKP itu nggak ada salahnya. Maksudnya itu bukan dari KKP ditanya KKPI ya, kakak itu ditanyain satu-satu, bukan. Dari keseluruhan materi KKP ini larinya mau kemana? Mau ke TP lagi. Itu supaya dia ngeh di situ subjeknya, temanya hari ini tentang itu. Partisipasinya, dia udah merasakan itu, sudah ini gitu. Nah hijaiyah tadi yang rodok sulit, tadi hijaiyah siapa tadi? Pak Mustafa ya? Apa tadi Pak? Membaca tadi apa? Ya apa tadi? Al-Quran. Membaca Quran. Siapa yang pernah baca Quran? Apa yang Anda perhatikan ketika membaca Quran? Gitu ya kena. Tapi Quran itu terlalu panjang, kalau surat Al-Hujurat ya nggak usah. Ini kan mau mengenali huruf hijaiyah. Iya toh? Siapa tadi yang mengenali huruf hijaiyah? Saya, Pak. Kamu pancing. Iya. Kamu pancing apa di huruf-huruf di dunia ini atau di lingkungan Anda yang Anda kenal. Bisa jadi dia bahasa Jawa tahu, ini tahu. Kan juga kena.
Ya, Iya, Pak. itu maksudnya itu. Ternyata anak-anak di dunia ini ya, di dunia ini banyak sekali ya itu huruf sesuai dengan orangnya. Ditanya, kira-kira kalau lain udang, lain apa itu? Lain apa, Bu? Apa Mbak Anim? Biasanya ngapal deh, Bu. Lain udang, lain apa? Belalang. Lain belalang. Lain ladang, lain belalang. Lain ladang, lain belalang. Aslinya ya rai podo belalang, ladangi podo belalang. Lain orang, lain maunya. Kayak nyamuk itu, neng dindi ke nyamuk yang ngono. Ya itu terus itu bisa ditahu gitu. Ternyata apakah itu ada sama atau tidak? Anak-anak tadi yang tanya huruf hijaiyah itu siapa? Umur apa dipakai fase berapa? Fase A, Pak. Fase A kelas 1. Kelas 1. Coba duga, menurut Anda duga dia kenal nggak? Pernah nggak nonton tulisan Cina kayak gitu-gitu? Nonton film yang aneh-aneh itu, hurufnya itu beda-beda. Nah, huruf mungkin Korea. Kalau kelas 1 mungkin belum suka, Pak, belum mengenal. Ini bukan udah ada urusan suka atau tidak suka. Pernah nggak nonton TV? Ya, apa bentuknya? Suruh gambar bentuknya yang ini. Ya, tapi mungkin kelas 1 agak berat karena pengetahuan awal itu pre-nya bukan pengetahuan awal yang seperti zaman katakan kemarin itu memang kurang sekali. Ya, itu. Ya, tapi tetap bisa dipancing pertanyaannya itu. Nanti kalau udah masuk, oke, udah tahu, udah belum itu. Oke, mari kalau begitu kita belajar huruf hijaiyah. Atau tadi ada yang ngomong, pernah nggak melihat Al-Quran? Pernah nggak membacanya? Mungkin baca sih belum kelas 1 atau belum ditanya ke sana barangkali. Kira-kira seperti itu. Jangan fokus langsung ke konten semua. Ya, karena konten itu yang nanti akan di belakang. Pemantik itu untuk supaya kita itu masuk semua. Kalau saya ke kalian, mungkin kalau urutannya, apakah Anda sempat membaca modul P3, P5? Jawab, sudah. Apakah ada apa yang kamu ketahui tentang itu? Nah, itu namanya pertanyaan pemantik. Nah, mungkin jawabnya salah, jawabnya ini, jawabnya terserah aja gitu. Tapi untuk supaya enggak konsentrasi ke situ gitu aja. Ya. Bukan langsung itu benar salah tidak atau ini harus benar, enggak gitu. Untuk pemantik itu namanya juga pemantik pembuka supaya dia connect fungsinya itu. Oke. Ada lagi coba sopone TP-nya apa, terus TP-nya apa, terus pertanyaan pemantik yang dibuat apa? Desi apa? Saya tentang hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah, Pak. Terus pertanyaan pemantiknya apa? Pertanyaan pemantiknya, pernahkah kalian bepergian? Nah, kan enak tau. Kayaknya cocok deh itu. Kasih jempol sama Mas Zainal 5 itu kayaknya. Kurang, Pak. Jempol 2 di tangan, jempol 2 di kaki, jempol 1-nya di mana itu tempatnya itu? Tanyakan Mas Zainal. Pinjam tetangga, Pak. Ya, oke. Nah kan gitu. Apa? Karena apa? Desi mau menjelaskan tentang apa sih makna hijrah. Tujuan hijrah bisa ditanya. Pernah berpindah? Pernah. Untuk apa kalian pergi di sana? Kunjungan nenek atau apa gitu. Nah itu bisa membawa dia nanti kepada konsep tentang hijrah itu perpindahan dari satu tempat ke tempat lain misalnya gitu. Tapi kalau langsung apakah Anda pernah tahu hijrah? Apa makna hijrah? Itu namanya apa? Bukan pemantik. Itu namanya pre-knowledge itu. Ya. Oke, gitu. Kira-kira begitu. Jadi dia ngalamin orang zaman dulu mungkin Rasulullah ya itu pernah juga berhijrah. Ya, itu yang kemarin di catatan-catatan yang dibuat itu. Maksudnya KKP itu benar, tapi jangan menjawab apa yang di KKP. Langsung to the point kaitannya dengan itu. Gitu. Oke, siapa lagi? Coba, satu lagi.
Saya Pak. Silakan, boleh. Saya materiku kemarin mengenal azan. Oke. Pertanyaan pemantik saya, siapakah yang pernah mendengarkan azan? Di mana kalian sering mendengarkan azan? Ya, bisa gitu. Apakah dia pernah telinganya sakit gara-gara adzan, katanya mendengar suara keras? Begitu. Ya, bisa begitu. Nah, anak kemarin kalian jam segini di mana? Kalau itu kelas berapa, Mbak Satria? Kelas 2, Pak. Kelas 2 kan sudah kan? Jam ini kemana kemarin? Masa itu gitu. Anda dengar apa Anda di saat itu? Kan bisa. Itu suaramu sama ini rame jam ini. Kalau dia dengerin bisa jadi enggak juga. Tetapi kan itu ditanyain. Dikaitkan dengan jam, dikaitkan dengan masa sholat dan lain sebagainya. Udah kena itu. Kena kira-kira itu. Oke. Iya, Pak. Asia itu resian itu. Tenggara itu. Mbak Asia? Ya, silakan Mbak Asia. Kemarin materi saya itu Pak, mari mengaji dan mengkaji Quran surah At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Pertanyaan pemantiknya, sudahkah kalian mengaji hari ini? Sudahkah kalian mendengar kata At-Tin? Kemudian yang ketiga, tahukah kalian apa arti At-Tin? Nah, wis masuk ke At-Tin semua, wis masuk isinya itu. Coba selain itu apa? Yang bawah terutama itu yang sudah arti-arti itu dan serius belajar itu apa yang dimaksud? Yang di depan itu kayak lebih oke gitu. Yang mana Pak? Sudahkah kalian mengaji hari ini? Mungkin gitu. Sudah sampai berapa Anda ngaji kitab apa? Yang pendek-pendek itu namanya juz apa itu? Ya anak-anak sudah hafal surat apa kan gitu. Udah surat apa boleh, sudah pernah ada berapa yang dihafal boleh. Terus mari kita sekarang ngapalin. Mari kalau gitu ini anak-anak kita ngapalin surat At-Tin ya gitu. Lalu baru nanti dijelaskan isinya. At-Tin itu apa, ininya apa, kandungannya itu belakangan. Kontennya ini tadi Mbak Asia udah langsung ditanya, apakah Anda tahu artinya At-Tin? Menekete mau ngocok belum. Nafsunya terlalu besar itu. Tapi misal kalau Pak kalian mendengar At-Tin? Mungkin juga ribet Bu kalau itu didengar. Cari yang tadi ada. Kalau Pak dosen, kalau misalnya At-Tin itu surah keberapa dalam Al-Quran? Oh iya boleh. Nggak boleh ya juga. Itu sudah nanti masuk di materi itu. Itu bukan pernyataan. Udah masuk ya? Iya, kan kamu mau mengajarkan itu. Kalau nanya apakah Anda pernah mendengar At-Tin? Mungkin. Apa itu? Karena jawabannya banyak. Tintin. Apalagi itu. Anak-anak ternyata Tintin itu ada loh di dalam Al-Quran. Misalnya di Al-Quran itu ada itu. Nama tertentu yang namanya Tin itu. Anda pengen tahu nggak? Pengen Bu Guru. Nah, anak sekalian, hari ini kita yuk belajar tentang Tin tadi. Baru nanti itu masuk konten apa itu At-Tin, apa itu ini kayak gitu. Belum dari tanya-tanya, kayak pretest saja. Kalau misalnya apa perbedaan antara buah tin dengan surah At-Tin, bisa nggak? Nah, itu anak keberapa ditanya begitu, Bos? Tadi Mbak Asia itu anak TK kok tanya. Anak TK. Oh iya. Kira ini materi kelas 4 Pak ini. Kelas 4 sudah bisa kelas itu. Kelas 4 pun aja juga nggak denger, baru ketemu surat At-Tin aja begitu. Bikin aja lah apa itu Tintin, apa itu Kartini, pokoknya ada Tintinnya gitu. Untuk mengenalkan surat At-Tin gitu. Maksudnya begitu. Ya. Iya Pak. Kan langsung perbedaan, tanya begitu ya pening kepalanya. Iya. Belum baru belajar sudah ini tanyanya kok enggak GG gurunya ini.
Udah bingung. Nanti kalau udah masuk ke materi, ada bacaan yang berbeda, isinya coba bandingkan antara arti atin di dalam surat ini dengan adani. Itu nanti untuk kegiatan pembelajaran mau misalnya mendefinisikan atau membedakan makna atin dengan yang lain. Itu sudah core of the core. Begitu. Ya, masa gitu Tenggara? Iya, Pak. Hmm. Sulawesi, Pak, bukan Tenggara. Iya, Asia Tenggara maksudnya, Indonesia kan. Kalau saya manggilnya air Asia, Pak. Oh gitu ya, Air Asia ya. Terbang dong. Boleh, boleh. Ya, perhatikan itu intinya begini, secara dasar itu pemantik itu dimulai untuk pembelajaran di awal itu, yang kira-kira ketika itu ditanyakan mereka itu ngeh gitu, tadi yang ngerti jawabannya enggak, tapi tidak dalam konteks konten gitu, konten langsung, karena kita mau mengarahkan mereka supaya mempelajari atau agar atau mau mempelajari konten itu gitu. Kalau Pak Haris tadi, wah ta'aruf itu banyak banget Mas, nggak usah bicara kujrot dulu, bawa kemana-mana. Anda pernah kenal nggak pakai ini yang berbeda, gimana Anda bergaul dengan mereka dan Iya seterusnya. Pak, terima kasih Ya, Pak. moderasinya itu gampang kalau itu. Kalau yang sulit itu kalau udah masuk pada spesifik kayak ayat, misalnya kan bukan pengalaman hidup. Quran, ayat itu kalau anak-anak kecil kan bukan pengalaman hidup. Ya, yang anak kecil masih baru belajar huruf hijaiyah misalnya gitu. Itu agak sulit kalau di sana gitu. Ya, tapi ya tetap bisa dibuat asal mereka ini gitu. Terus kalau siapa tadi? Bu Munawarah tadi cenderung menampilkan gambar itu sebagai pemasuk awal karena tidak mungkin anak diajak bicara itu langsung gitu juga boleh. Kalau dalam bahasa saya itu dipakai connection Bu. Jadi kita mungkin Anda pernah, sekarang ini kan dipakai connection tuh materi kita ini, modul kita itu isinya apa? Ada yang pernah memperhatikan nggak? Modulmu itu isinya apa? Urut-urutannya. Anda pernah nggak berpikir ke situ menggunakannya? Coba pertama apa yang dipakai? Di modulmu itu, bukan isinya, tapi polanya. Identitas. Lah, memang. Kalau dulu itu ada yang kalian kenal namanya EEK, betul? Loh. Kalau Kumer pakainya apa? Kalau Kumer pakai apa modelnya? Kumer itu asing, alami, jelajahi, siap menerapkan. Dulu namanya kalau di kurikulum lama dulu itu ada EEK, itu loh EEK, eksplorasi, apalagi apa Mbak Desi? Bu Iko tahu? Bu Iko itu kayak ngapain sih? Kayak wong kayak wong apa gitu loh? Apa Pak? Kayak orang semedi, Saya mendengarkan. Apa sih Pak EEK? Eksplorasi, terus elaborasi, terus konfirmasi. Hayati masih ingat nggak kalau yang Kumer pakai apa? Yang barusan di Kita contohkan satu, Pak. Siapa tahu satu Barca. Yang terakhir itu kalau di Kumer itu menggunakan akhir itu aksi nyata. Jadi persiapan, pelaksanaan, terus aksi nyata. Oh iya. Jadi pemantik, pelaksanaan, terus ini siap jalankan. Terus yang di modul kalian itu ada pola seperti itu. Ada yang nangkep nggak sih? Kayaknya nggak ada yang tahu deh. Membaca juga kagak. Modulmu itu isinya apa? Pertama apa yuk? Introduksi. Ada nggak gitu? Terus koneksi. Terus ada koneksi, evaluasi. Lu gak ero tenan nih. Coba deh buka deh sekarang deh.
Bukan. Isinya, strukturnya apa, itu dipakai pembelajaran bagus banget loh. Ya. Isinya itu I care, introduction, connection, application. Oh, siapa yang bilang O tadi? Saya. Intan ya? Wintan. Itu singkatannya I care itu introduction, connection, application. R-nya apa? I care. A itu extension. E-nya belakang itu. Nah, itu singkatan itu I care namanya. A-I-C-A-R-E, I care. Kalau saya bilang I don't care biasanya gitu. Ya, itu dipakai. Jadi kalian yang pemantik-pemantik itu maksudnya di connection kalau menggunakan model-modul kita itu. Itu kami yang menggunakan itu di proyek di prioritas yang membuat kita ini. Pokoknya seluruh PPT menggunakan I care. Pembelajaran trainingnya itu menggunakan I care modulnya dan PPT-nya. Kan saya kira itu banyak yang kenal kok itu. Yang sekolah-sekolah kena imbas proyek prioritas itu kenal semua insya Allah. Ya. Iya Pak. Iya. Apanya yang iya Intan? Iya kok kamu ini. Kamu sudah sehat Tan? Alhamdulillah Pak. Sehat, cuma beralih lagi gantian lagi dengan si kecilnya. Oh gitu. Iya. Tapi kamunya sehat. Udah Ya, benar-benar sehat. Ya. Oke. Makasih. Makasih Pak. Iya, nggak apa-apa. Jadi itu menggunakan I care. Saya aja ngajar pakai I care loh. Sampai dibawa ke kampus saya ngajar tuh pakai I care. Bisa. Karena sangat terbiasa menggunakan I care. Dan ini berapa tahun. Tapi yang umur beda lagi. Itu bebas menggunakan. Sebenarnya itu enak ada introduction, ada sampai ke aplikasi. Nah, kalian yang diributkan ke level pemantik-pemantik itu isinya connection. Baru nanti application. R-nya apa? Nggak tahu. Nah, wis ditunjukin ini orang yang buka lah itu reflection and extension itu ada yang nulis tuh Mas Haris tuh. Itu modul itu isinya itu pendekatan pembelajaran. Pertama introduction itu isinya mengenalkan apa tujuan kita belajar hari ini. Apa itu dimulai dengan beberapa pertanyaan umum. Lalu connection sudah masuk kepada lalu introduction, lalu connection itu sudah masuk mau pengenalan subjeknya itu, temanya itu, lalu aplikasi udah mulai bekerja, sibuk macam sana sini. Habis itu terus reflection, apa yang pernah dipelajari, mana yang belum, mana yang sudah, terakhir penguatan, extension itu penguatan. Itu metode pembelajaran. Ya. Yang dulu di kurikulum sebelumnya itu ada EEK itu, eksplorasi sampai ke ini. Konfirmasi, ya. Ada 3, itu I care namanya. Metode itu silakan Anda pelajari. Di 5 itu yang ada di modulmu semua pakai itu. Karena mereka kan orang di modul kita itu ini beberapa penyusunnya modelnya itu orang-orang mantan prioritas. Ya, pernah kita latih dan bagus. Oke, ada pertanyaan? Pagi datang udah diomelin pada gitu. Oh, diomelin saya aja loh kok sedih. Yang bikin kangen Pak. Apa itu? Yang bikin kangen Pak ini Pak. Omelannya. Oh Mas Haris. Bikin kangen omelannya Pak. Iya, kalau kamu yang ngomong begitu rasanya saya nggak begitu perhatian. Coba yang lain. Cari tambah ilmu, Pak. Coba yang ngomong Desi gitu atau Igiko atau Wina atau Soko, baru GR. Oke, ya.